Tuhan, kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, mungkin saat-saat ini kami banyak bergumulan Tuhan, tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang menolong kami, Engkau Allah kami yang senantiasa memberi kami kekuatan Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang ke rumah Tuhan, kami mau bawa hati kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami rindu hadirat-Mu turun saat ini di tengah-tengah kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hari ini kami ketemu Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami berjumpa Engkau pribadi, secara pribadi Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini diurapi Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus, ibadah kami ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ibadah kami ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa.
Allah yang besar ya. Amin. Haleluya. Tuhan percaya, Bapak Ibu Saudara percaya nggak Tuhan kita Allah yang besar? Amin. Seberapa banyak yang pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau mengecap setiap kebaikan Tuhan, kita mau melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Even ya, sekalipun saat ini mungkin keadaan tidak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Amin. Kita mau sama-sama pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita dalam hidup Amin. kita. Amin. 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 Ada sukacita, Amin. ada sukacita, ada sukacita. Kita tangan buat Tuhan ya. Amin. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Amin. dalam hidup kita. Amin. Kita tahu bahwa sekalipun saat ini kondisi sedang tidak baik-baik saja, tetapi Allah senantiasa menyertai kita. Bahkan Dia senantiasa setia menggendong kita saat kita sudah tidak mampu, saat kita sudah tidak sanggup, saudaraku. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa hidup kita lonely, sendiri, Dia tidak pernah meninggalkan kita.
di dalam Yesus. Amin Tuhan. Karena dia tidak pernah meninggalkan engkau, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin Yesus. Sesulit apapun keadaanmu saudaraku, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia tetap menolong engkau. Dia tetap mengasihimu.
sekalipun badai datang, Engkau tetap penolong yang ajaib buat kami. Sekalipun 1000 rebah, 10.000 bahkan rebah, kami tidak akan goyah. Karena ada Allah, Allah yang Maha Kuasa yang menyertai kami. Biar hari ini kami melihat kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Biar kami mengalami kedahsyatan Allah itu. Bawa kami kepada pengalaman bagaimana Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kami buka hati kami, kami siapkan segenap keberadaan kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari nyatakanlah ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah badai yang sementara menghantam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tetapi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan, apapun yang mereka lakukan di dalam ketulusan, yang mereka lakukan di dalam Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi sesuatu yang mengerjakan berkat melimpah hidup mereka. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, bulan-bulan ini saya banyak melayani konseling. Ya, by phone, bukan hanya jemaat, tapi orang-orang di luar, bahkan yang tidak seiman. Hanya konseling. Ya, dari semuanya itu intinya satu. Kita sepertinya sudah terluput dari pandemi. Betul? Kita semua sudah terluput dari pandemi. Bertepatan dengan ulang tahun Bapak Presiden Jokowi 21 Juni, status pandemi dicabut, berubah menjadi endemi. Ya, tetapi bukan berarti keadaan kita jadi baik-baik saja. Ya, karena badai berikutnya datang. Iya, badai berikutnya datang. Iya, banyak sekali konseling bukan hanya di kalangan Kristen. Ya, mereka berteriak, Pak, ekonomi susah. Pak, cari duit susah. Kebutuhan makin meningkat. Sebentar lagi gas LPG melon akan naik. Ya, sudah mulai yang punya usaha ini mulai aduh katanya tanpa modal lagi nih gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya saya kasih gambar ini, ya. Ini gambaran hidup manusia di tahun-tahun ini. Gambar apa itu saudara? Kapal karam. Perahu, kapal di tengah ombak. Ya, kapal ketika sandar di pelabuhan kelihatan besar. Tapi ketika kapal ada di tengah lautan, dia kecil banget loh saudara. Iya kan? Kalau kita ke pelabuhan, wih gede banget ya, keren. Tapi ketika kapal udah di tengah samudra, kecil banget. Ya, perjalanan pertama saya pelayanan naik kapal itu dari Surabaya ke Manado naik kapal. Karena waktu itu saya masih mahasiswa, cari yang paling ekonomis, numpang di kapal barang. Saya kaget waktu di pelabuhan, kapal panjangnya 130 meter. Kebayang nggak saudara gede? 130 meter. Saya udah wah ini pasti gak goyang nih kalau gede gitu kan? Pasti kuat ini menghadapi gelombang kalau gede. Tapi ternyata begitu masuk lautan, wah, taruh gelas di sini bisa pindah saudara. Geser. Iya. Kami perjalanan karena kapal barang jalannya Atlan itu Jakarta Surabaya Manado itu 8 hari 8 malam nggak ketemu darat. Sejauh mata memandang air semua.
Di situ saya mulai disadarkan Tuhan betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya manusia. Di tengah gelombang, di tengah badai yang mengamuk, adakah cara menghadapi badai kehidupan ini? Pasti ada. Ya, pasti ada. Ya, kita lihat dulu next. Kita lihat dulu realitanya dalam hidup ini seperti apa sih? Satu kenyataan, ya. Iya. Badai dalam kehidupan dapat terjadi walaupun ya kita buka di dalam Lukas 8. Lukas 8 Injil Lukas 8 ayat 22. Lukas 8 ayat 22, saya ajak kita baca bagian Alkitab ini bersama-sama. Lukas 8 ayat yang ke-22. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada suatu hari Tuhan Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ada 3 kata yang saya mau garis bawahi dari ayat ini. Ada kata bersama-sama di situ. Ketemu kata itu? Ya, dikatakan pada suatu hari Tuhan Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau kita balik, pada waktu itu murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, badai dalam kehidupan dapat terjadi walaupun kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Sadari, sekalipun kita sudah bersama dengan Tuhan, badai bisa saja datang. Jangan berpikir kalau sudah jadi orang Kristen, sudah bersama dengan Tuhan, sudah dibaptis, oh aman, gak akan ada badai. No, gak ada ayatnya untuk hal itu. Peristiwa ini menunjukkan suatu hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid. Dengan kata lain, murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Cerita selanjutnya mereka dihantam badai gak? Dihantam. Artinya inilah realita kehidupan kita. Menjadi orang Kristen bukan berarti tidak ada badai. Bukan berarti hidupmu oke-oke, baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya, badai itu macam-macam. Badai ekonomi, badai kesehatan, ya kan? Badai hubungan di tengah rumah tangga itu juga badai. Ya, badai adalah situasi yang membuat kita tidak bisa tenang. Ya, badai adalah kondisi dan situasi yang membuat kita panik. Dan badai kalau datang gak WA dulu, gak kasih tahu. Ingat ya, awal Juli nanti ada badai. Itu BMKG, itu perakhiran cuaca. Tapi badai kehidupan unpredictable, tidak bisa diprediksi. Semua ketika aman-aman saja. Seperti saya, gak usah jauh. Saya gak usah kasih contoh orang lain, saya sendiri. Tahun lalu is okay, waktu kita Natalan oke kan? Gak ada masalah. Tapi tiba-tiba pun saya pelayanan ke Kalimantan. Saya dalam rangka pelayanan, bukan lagi healing ke Kalimantan, saudara. Saya lagi pelayanan di sana, tiba-tiba mata kiri gak enak banget. Seperti ada rambut-rambut, seperti ada bulatan hitam jalan-jalan. Makin buram. Suatu kali pas mau khotbah Natal naik ke mimbar, ini blank, gelap. Kebayang gak saudara? Mau pelayanan Natal, mimbarnya itu 4 trap. Ya, bersyukur Tuhan kasih mata kaki. Saya pakai mata kaki. Ya, saudara dikasih Tuhan, badai pun. Saya nggak mungkin bilang sama Tuhan, aduh mata saya, bawa saya ke dokter mata. Panik mereka. Ya, kan? Saya cuma bilang, Tuhan kuatkan saya, mampukan saya menyelesaikan tugas pelayanan ini. Urusan mata buatan Tuhan. Itu diurusan. Dari sana saya masih lanjut ke Jambi. 5 hari di Jambi dalam kondisi mata yang makin memburuk. Setelah itu saya masih lanjut ke Solo. Pertunangannya Mas Kurnia. Mungkin Mas Kurnia lihat saya baik-baik saja waktu itu. Ya kan? Nggak tahu apa yang terjadi.
saya dan Tuhan. Awal Januari, tanggal 4, periksa ke dokter mata, vonis harus operasi. Badai kan? Sesuatu yang membuat nggak tenang. Iya. Tapi saudara dikasih Tuhan, itulah satu realita kehidupan. Kita di dalam Tuhan, kita sudah bersama dengan Tuhan, masih dapat badai. Pertanyaannya, yang di dalam Tuhan aja kena badai, apalagi yang di luar Tuhan? Betul, saudara? Masih berani meninggalkan Tuhan? Tidak ada jaminan di luar Tuhan gak kena badai. Banyak orang berkata dalam kekecewaan, saya kecewa ikut Tuhan kok ekonomi saya makin terpuruk begini-begini. Saya cuma bilang, apakah ada jaminan kalau kamu meninggalkan Tuhan keadaanmu lebih baik? Ada yang tahu? Kita akan lihat cerita ini. Ya. Yang kedua, kata pertama tadi kita melihat kata bersama-sama. Kemudian ayat itu berkata, ya. Dan ia berkata kepada mereka, ia itu menunjukkan guru besar ya. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang danau. Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke seberang danau. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus ngajak, Tuhan Yesus memberi perintah, murid-muridnya ikut nggak? Jadi dari ayat ini kita belajar dua hal. Yang pertama, murid-murid itu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, murid-murid mengikuti perintah Tuhan. Sekalipun kita mengikuti perintah Tuhan, itu juga tidak jaminan tidak ada badai. Saya udah ngikuti Tuhan loh. Seperti cerita saya tadi, saya ke Kalimantan bukan mau healing, bukan mau jalan-jalan. Saya dalam rangka pelayanan. Setelah dari Kalimantan ke Jambi, bukannya saya pengangguran, saudara. Itu Jambi itu janji 2 tahun 3 tahun yang lalu, sebelum pandemi. Begitu pandemi sudah mulai membaik, mereka nagih, ya udah saya harus penuhi. Dan pelayanan kami di sana itu nggak cuma khotbah terus sudah selesai, pelayanannya all in. Besok konseling orang sampai jam 2 pagi. Istri saya masih masak, bantuin ibu-ibu di sana, masih mimpin pujian. Udah paketnya paket komplit deh kalau ke Jambi. Paketnya paket komplit kalau ke sana. Saya ngikutin perintah Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi kena badai. Saya punya hak dong untuk protes seharusnya. Tapi saya memilih untuk tidak protes sama Tuhan. Karena saya tahu akhir dari semuanya ini saya akan lihat hal yang baik yang Tuhan kerjakan untuk saya. Saudara dikasih Tuhan, hidup mengikuti perintah Tuhan juga gak jaminan badai akan tetap dapat terjadi. Nah selanjutnya saudara, ayat itu ya, lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, jadi ceritanya diajak berlayar, mereka mau berlayar ya. Badai dapat terjadi waktu kita bersama dengan Tuhan, waktu kita mengikuti perintah Tuhan. Dan badai juga dapat terjadi sekalipun kita sudah ada di komunitas yang benar. Murid-murid ini ada di komunitas yang benar. Murid-murid ini ring satunya Tuhan Yesus loh saudara. Iya kan? Ring satunya Tuhan Yesus. Orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kalau dalam bahasa saya, kalau saya kaitkan dengan komsel, inilah komsel pertama kali yang dibentuk Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus memerintahkan kerajaan Allah, dia panggil dulu 12 orang, dikomselin dulu itu. Biar yang dikasih Tuhan. Inilah realita kehidupan. Selanjutnya, next. Ya. Kenapa? Kenapa realitanya bisa begitu? Ya karena ini. Karena dunia adalah tempat yang berbahaya. Dunia sekarang menjadi tempat yang berbahaya, bukan tempat yang nyaman. Kalau kita melihat isu-isu global, ya, global warming, ya, weather changes, ya, perubahan cuaca semakin ekstrim, ya, musim panas, musim hujan kadang-kala bercampur, ya. Dunia bukan tempat yang aman.
dunia sudah menjadi tempat yang berbahaya. Ya, Kejadian 2 ayat 8. Tolong dibacakan. Suara Niki, Kejadian 2 ayat 8. Tolong bisa kasih mic-nya. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, jadi sebetulnya ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu tempatnya ditempatkan Tuhan di taman, di Eden. Ya. Dan kalau dibikin Taman Eden, sebetulnya kalau kita lihat etimologinya, kata-katanya taman di Eden, taman di sebuah wilayah. Dan di taman itu kalau kita melihat Kejadian pasal 2 itu suasananya oke banget, sebuah suasananya ideal banget. Manusia hanya perlu mengusahakan, tidak ada semak duri, tidak ada hama, tidak ada penyakit, semuanya ideal. Ya. Tetapi karena berdosa, akhirnya manusia terusir. Dan mulailah berbagai penderitaan, kesulitan, dan badai itu menghampiri hidup manusia. Inilah penyebab utama saudara dan saya, walaupun sudah di dalam Tuhan, sudah melayani, ya kan, sudah punya komunitas, sudah taat sama Tuhan. Yang taat aja dapat badai, apalagi yang enggak taat. Ya mendingan taat kalau saya. Ya. Saya kan dikasih Tuhan. Ya, karena dunia sudah berubah, sudah tidak seperti waktu dunia itu diciptakan pada mulanya. Dunia itu sudah rusak. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Saya tambahkan Kejadian pasal yang ke-6. Ada satu statement yang memberikan gambaran kondisi dunia. Ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Tolong Kejadian 5 ayat 6. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, lanjut di ayat 12. Ayat 11. Ayat 11, adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, bumi menjadi rusak sejak zaman Nuh. Ya, Allah menilik bumi rusak benar. Jadi kerusakannya benar-benar parah. Kenapa? Karena manusia menjalani hidup yang rusak. Tadi dalam ayat yang kelima dikatakan manusia kejahatan manusia besar di bumi. Segala kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan. Ini sebetulnya yang membuat manusia keluar dari kondisi yang ideal, harus mengalami penderitaan, harus mengalami hal-hal yang gak enak. Ya. So, dunia ini sebenarnya bukan tempat kita. Karena Tuhan menjanjikan satu tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dia mau kita tinggal di sana supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh berada. Sebab itu jangan terlalu cinta sama dunia, jangan terlalu betah di dunia, saudara. Tempat yang Tuhan sediakan jauh lebih indah daripada dunia ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan,
2 Timotius 3:1 katakan akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi kita baca di Kejadian, bumi rusak karena perbuatan manusia rusak. Apakah semakin kesini manusia semakin baik? Tidak, semakin rusak. Dulu yang namanya orang membunuh itu kalau perang, betul? Kalau perang membunuh. Sekarang hanya gara-gara cinta ditolak, lebih parah lagi. Mohon maaf, saya vulgar. Hanya masalah tidak puas masalah seksualitas, hubungan seks, dibunuh. Hanya masalah ucapan dibunuh, gak cuma dibunuh, dipotong-potong. Sekarang kan marak mutilasi, ya kan? Potong-potong. Bentar lagi ke depan mungkin disate. Saudara lihat, ini dunia yang saudara dan saya tinggal. Masih betah di tempat begini. Ya, saya ngomong begini bukan berarti saya ngajak bunuh diri ya, itu juga salah. Artinya apa? Yuk kita mau sadar. Kita mau sadar bahwa badai itu bisa datang kapan, sekalipun kita di dalam Tuhan. Ya. Yang harus kita pahami bagaimana caranya kita menghadapi badai itu, ya kan? Ketika badai itu datang, kita tidak panik dan tidak celaka karena badai itu. Itu lebih penting daripada kita tanya, kenapa Tuhan kok aku harus ngalami gini? Kenapa Tuhan kok si dia itu kok benar-benar jahatin saya terus? Kenapa Tuhan suamiku nggak berubah-berubah? Kenapa Tuhan istriku tambah parah? Kenapa ekonomiku tambah sulit? Daripada kau tanya itu terus, produktivitasmu menurun. Ketika kau bingung dengan pikiranmu yang seperti itu, kau tidak akan pernah bisa bekerja dengan fokus. Akibatnya kerjanya salah-salah. Kerjanya salah-salah kalau ada seorang karyawan kena SP. SP 1, 2, 3, bye-bye. Tambah susah. Yang harus kita tahu bagaimana caranya menghadapi badai kehidupan. Next. Ya, bagaimana menghadapi badai kehidupan? Ya, kita kembali ke Lukas 8, saudara. Cerita ini begitu singkat, ya, begitu singkat, tetapi begitu jelas menggambarkan keadaan hidup manusia hari-hari ini. Ya, kita baca ayat 23 dan 24. Lukas 8, 23 dan 24. Saya bacakan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah Taufan ke danau. Sekonyong-konyong itu apa? Tiba-tiba. Ya. Dalam bahasa Ibrani-nya suddenly. Ya, tiba-tiba. Kan Ibrani ya, Inggris ya. Sekonyong-konyong turunlah Taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Saudara tahu kalau perahu kemasukan air gimana? Dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Siapa? Tuhan Yesus. Dan katanya, Guru, kita binasa. Kurang lebih seperti itu. Panik. Ngomongnya enggak, Guru, kita binasa. Enggak begitu ya. Intonasinya enggak begitu. Ya walaupun orang Jawa, tapi enggak akan mungkin begitu kalau dalam kondisi seperti ini. Betul Bapak Ibu? Gimana kira-kira? Boleh Yosi kasih contoh gimana kira-kira kepanikan mereka? Boleh Yos? Ya gitu. Iya gitu. Iya. Ya, kemudian ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan dari cerita ini, ya, cerita ini menggambarkan kehidupan orang percaya pada umumnya.
mereka ada di tengah bahaya. Ya, mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus. Orang percaya pastinya hidup di dalam Tuhan, kan begitu. Orang percaya pastinya rajin beribadah. Orang percaya pastinya rindu selalu bersama dengan Tuhan. Saya meragukan kalau ngakunya orang percaya, tapi kalau diajak persekutuan malas-malas. Saya ragu. Ya. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan, ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Yesus tertidur. Saya balik lagi ke ayat yang 22. Sebetulnya siapa yang ngajak berlayar pertamanya? Siapa? Tuhan Yesus. Tapi di ayat 23 posisinya berbalik. Yang memimpin pelayaran itu siapa? Yang ambil alih siapa? Murid-murid. Awalnya Tuhan Yesus yang menginisiatif, ayo kita pergi. Posisi di ayat 22 Tuhan Yesus sebagai leader. Ya kan? Mari kita bertolak ke seberang. Mereka bilang, oke, siap. 86. Siap 86 gitu kan. Siap dah gitu. Tapi begitu sudah jalan, kalau kita melihat di dalam Markus 4 ayat 38, ini cerita yang sama. Cerita yang sama tapi dari sudut pandang penulis yang lain, ya. Markus 4 ayat 38, tolong dibacakan. Markus, Pak. Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Iya, dari 3 Injil yang menceritakan kisah yang sama-sama punya statement ini. Kita binasa. Ada kata-kata kita binasa. Ya. Ini satu bentuk pernyataan optimis apa pesimis? Pesimis. Kita binasa. Tuhan Yesus ada di mana kata Markus? Buritan itu mana? Kalau saudara yang pernah berlayar tahu kapal bagian depan itu namanya haluan. Ya. Kemudi itu ada di haluan. Belakang itu buritan. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus Anda tempatkan di mana dalam hidup? Di depan apa di belakang? Gak usah dijawab, biar hatimu yang menjawab. Tuhan Yesus kamu taruh di mana? Di depan apa di buritan? Adakala kita berkata, ini kan bisnis saya Tuhan. Tahu apa Tuhan? Alkitab nggak bilang Tuhan Yesus bisnis. Jadi kalau bisnis, ya saya yang urus. Tuhan Yesus nggak usah ikut-ikutan. Nanti kalau giliran sakit, gue minta tolong Tuhan. Nanti kalau bisnis saya turun, nah barusan. Kadang-kadang kita seperti itu. Tanpa sadar, mungkin tidak terucap seperti itu. Tapi dengan sikap kita, dengan gaya hidup kita, kita taruh Yesus itu di tempat paling belakang. Jadi ban serep. Pernah nggak ada mobil ban serepnya taruh di depan? Nggak ada. Taruh di belakang, kalau nggak di kolong. Ya. Halo, apa ini panggilan dari mana? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya takut itu panggilan dari Tuhan mau manggil satu. Wih, ngeri banget gitu ya. Enggak, Tuhan kalau manggil nggak pakai handphone kok. Saya dikasih Tuhan, ya, di mana Tuhan Yesus kita tempatkan? Ya. Karena itu caranya ketika kita menghadapi badai, serahkan sebelumnya, serahkan kepemimpinan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Serahkan kepemimpinan hidupmu sama Tuhan Yesus. Izinkan Dia yang memimpin hidup kita.
Bukan kita yang memimpin hidup kita, tapi biarkan Tuhan yang memimpin. Biarkan Dia jadi guide, pemandu hidup kita. Jangan taruh di gurita. Ya karena Tuhan Yesus tidak difungsikan, ya udah dia tidur, betul nggak? Ngapain dia capek-capek? Nggak disuruh ngapa-ngapain, dia tidur. Ya. Kalau saudara saya ajak pergi, ya sepanjang perjalanan, saudara saya cuekin. Saya nggak ajak ngomong, saya makan-makan sendiri, saya sibuk-sibuk sendiri. Saudara merasa gimana? Saya sih bala-bala ngajak saya, kok saya nggak diapa-apain? Apa yang saudara lakukan? Ya wis lah, OTW aku tuai. Jadi OTW itu banyak singkatannya. Bisa oke tunggu wae, bisa aku tuai, oke tak tuai. Ya karena nanti udah difungsikan, ya udah dia silakan. Saudara dikasih Tuhan, tanpa sadar kita nggak mau menyerahkan kepemimpinan atas hidup kita sama Tuhan Yesus. Kita pikir ini hidupku, ini urusanku, bukan urusan Tuhan. Padahal kita suka nyanyi kan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi kenyataannya kita bilang ini hidup saya, suka-suka saya. Berapa betul saudara? Selanjutnya, gimana caranya? Ya, jangan merasa mampu menjalani kehidupan ini karena kita memiliki pengetahuan dan pengalaman. Siapakah murid-murid Tuhan Yesus? Sebagian besar mereka sebelum ikut Tuhan Yesus adalah nelayan. Kira-kira nelayan itu habitatnya di mana? Laut. Di laut. Kira-kira badai itu buat nelayan apa? Hal biasa. Ya teman, udah biasa ketemu badai, udah gak asing lagi. Dia sudah tahu, seorang nelayan udah tahu apa yang harus dilakukan ketika datang badai. Betul? Makanya waktu badai datang, dia gak bangunin Tuhan Yesus dulu. Ya sibuk dulu pakai kemampuannya, dia sibuk dulu andalkan pengetahuannya, mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang dia pernah alami ketika ada di tempat itu. Dan danau itu, danau Galilea itu halaman rumah mereka. Ya. Ini kadang-kala kesalahan kita. Kadang-kala kita berpikir cukuplah dengan pengetahuan saya. Saya sudah S1, S2, S3, STLR. Saya bisa kok. Oh, saya udah pengalaman, untuk masa itu mah gampang pengalaman. Saya tahu. Tapi sesungguhnya bukankah itu adalah bagian dari kesombongan di hadapan Tuhan? Dan Tuhan bilang kesombongan mendahului kehancuran. Jangan pernah andalkan pengetahuanmu, pengalamanmu. Jangan pernah andalkan apa yang kau punya. Uangmu, koneksimu, jangan pernah andalkan. Karena dari peristiwa ini, itu Simon Petrus, Yohanes, Andreas yang jagoan di laut nyatanya tidak mampu. Nyatanya tidak mampu. Itu masih di tempat yang sama loh, baru di Danau Galilea, belum di Danau Toba. Belum pindah lokasi, masih di tempat yang sama yang biasa mereka canggih. Satu ketika, bang, tidak mampu. Jadi saudara, engkau yang berbisnis, engkau yang bekerja, jangan pernah mengacu kepada pengalaman, tapi belajar mengandalkan Tuhan. Belajar minta tolong Tuhan. Mungkin kau jago dalam hitung-hitungan, menganalisa bisnis segala sesuatu. Berapa banyak dengan kondisi dunia yang unpredictable tadi, berapa banyak bisnis yang jungkir balik, rugi sampai
dikasih Tuhan, mari kita mau berhenti menggunakan segala kemampuan kita. Kita letakkan kemampuan kita di tangan Tuhan. Next. Ya. Di sini yang tertidur siapa sih sebetulnya? Secara fisik Tuhan Yesus tidur. Tapi kalau dari kacamata rohani sebetulnya yang tidur siapa? Murid-muridnya. Yang tidur itu imannya murid-murid. Iya kan? Imannya tidur. Tidur itu kondisi tidak sadar. Kondisi terlena. Ya. Coba kalau saudara tidur. Saya masih ingat dulu waktu di asrama. Saya punya teman itu kalau tidur buka mulutnya buka. Itu suka dikerjain sama teman-temannya, dikasih garam. Fotoin itu. Dulu fotonya pakai Kodak. Zaman Kodak ya. Foto itu di Kodak aja, di Kodak. Bingung saya di Kodak apa. Ternyata di foto gitu kan. Ya. Pernah lagi buka mulut gini, ambil ikat pinggang taruh di mulutnya gitu kan. Fotoin jepret. Tidur itu kondisi terlena, kondisi tidak sadar, kondisi tidak menguasai diri. Coba kalau orang tidur tidak menguasai diri kan? Mohon maaf, kalau keluar cairan dari mulut mau bikin pulau Sumatera, pulau Kalimantan, saudara nggak sadar itu. Bangun-bangun kok udah basah gitu. Ya. Jangan biarkan imanmu tertidur. Ya. Hari-hari ini please, jangan biarkan imanmu tertidur. Ya. Ayo bangun lagi. Get up. Ayo bangun kembali imanmu. Ya. Kata-kata kita binasa itu menunjukkan iman yang lagi tidur. Hopeless. Orang yang tidak punya iman, yang imannya tidur, selalu hopeless. Wah, celaka dah. Ya, mungkin kita kata-kata binasa itu tidak familiar di telinga kita. Kita lebih familiar dengan kata celaka, betul kan? Waduh, celaka nih. Ya. Aduh, celaka. Gagal maning. Sebetulnya itu udah bisa closing, lalu tinggal di tempat, kenapa gagal, celaka. Udah gitu celakanya nggak cuma satu sudah. Berapa? Banyak. Celaka 12. Jadi yang 12 itu bukan cuma haleluya 12 kali, ada celaka 12. Saya nggak tahu tuh kata celaka 12 itu dari mana. Saudara dikasih Tuhan, ayo bangkitkan kembali imanmu, saudara. Amin. Hari-hari ini ketika badai menghantam, bangkitkan. Bangun dari tidur. Mungkin selama ini kita terlena dengan kenikmatan dunia. Selama ini kita terlena dengan kesibukan kita mengejar duniawi, hingga kita melupakan hal yang rohani. Ayo jangan terlena balik. Ingat, dunia ini sedang lenyap. Dunia ini tempat yang berbahaya. Dunia semakin sulit. Ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus dibangunkan, dia cuma bilang apa? Di manakah kepercayaan? Where is your faith? Di manakah imanmu? Ayo bangkit lagi. Bangkitkan lagi iman. Lakukan lagi seperti yang semula kau lakukan. Tolong Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Iya, ada seruan, ada peringatan untuk bertobat. Lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Artinya apa? Kalau kita mengacu kepada ayat sebelumnya, ayat 4 tolong dibacakan. Jadi kalau kita melihat ayat, kita lihat ayat sebelumnya, ayat 4. Saya tahu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Iya, ini adalah peringatan Tuhan kepada jemaat di Efesus, di kota Efesus,
Ya, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula-mula. Jangan tinggalkan kasih yang mula. Ketika saudara pertama kali percaya Tuhan Yesus, bagaimana antusiasnya ibadahmu, bagaimana rajinnya engkau berdoa membaca Alkitab, bagaimana excitingnya engkau memuji Tuhan. Tuhan bilang, lakukan lagi yang kayak gitu itu. Amin. Lakukan lagi yang kayak gitu. Sekalipun kau lagi ngadepi badai, lakukan lagi yang kayak gitu. Itu sumber kekuatan. Tuhan suruh kita bertobat. Banyak orang setelah dihantam pandemi, setelah pandemi usai, kita masih dikasih sehat, bukannya lebih exciting sama Tuhan, tapi banyak gereja makin loyo setelah pandemi. Ini kita bahas di pertemuan kami, di pertemuan tingkat wilayah. Banyak gereja makin loyo, kehadiran makin merosot. Kenapa? Ya itu yang seperti saya katakan, enak online. Ya, kalau online kan gak perlu ada transport, gak perlu bermacet-macet ria, gak perlu ketemu si A yang nyebelin. Enak di rumah sambil bisa ngemil. Kira-kira kalau di rumah itu ibadah apa nonton ibadah? Nonton ibadah. Kalau di rumah bisa nggak saudara bersorak-sorak seperti tadi? Bisa. Bersorak-sorak di atas spring bed, jebol spring bed. Karena kalau di rumah kan pasti itu di atas spring bed sambil begini gitu kan. Saudara ini kasih Tuhan, mari kita lakukan lagi seperti dulu. Dulu waktu pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan, ibadah gak berani telat. Tapi sekarang apa telat-telat dikit, masih satu lagu. Yang dikasih Tuhan, ayo balik lagi deh sudah, balik lagi sama cintamu mula-mula sama Tuhan. Itu yang membuat Tuhan itu senang. Dan di sisi kita, itu yang membuat kita jadi kuat. Next. Ya, ini kesimpulannya. Ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita buka sama-sama. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Gak cuma percaya sepintas lalu. Kadang-kala percayanya kita sama Tuhan itu sepintas lalu. Percaya nggak Tuhan Yesus bisa tolong? Percaya. Ya udah, begitu aja. Ya, sekilas info. Percaya nggak Tuhan bisa pulihkan ekonomi? Percaya. Tapi nggak dari hati. Hanya ucapan bibir. Kan nggak mungkin juga Pak ditanya Pak Gembala percaya nggak, lu saya bilang nggak percaya, tapi Pak Gembala kok nggak sama saya aja. Ya supaya cepat pulang Pak Gembala bilang, oh saya percaya Pak. Pertanyaannya dari segenap hati gitu. Dari segenap hati melibatkan semua perasaan, pikiran, dan ditujukan untuk mempercayai Tuhan. Nah, selanjutnya jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tadi seperti murid-murid, awalnya mereka bersandar pada pengertiannya sendiri. Oh kalau badai kembangkan layar, bikin begini. Ternyata gagal, gak kuat. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan andalkan dirimu sendiri. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan ngomongnya pedes loh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-6 itu, ya. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Banyak orang bingung, maksudnya apa Pak mengakui Dia? Akui Dia dalam segala lakumu. Maksudnya gini saudara, akuilah Dia dalam segala lakumu itu artinya
apapun yang kita lakukan, kita selalu ingat Tuhan. Saya mau korupsi, ini ada kesempatan, ini lumayan, ini cuan gede nih. Ingat Tuhan, kira-kira Tuhan berkenan gak? Itu maksudnya. Apapun yang kau lakukan, hadapkan ke Tuhan. Tuhan, benar gak yang saya lakukan ini? Benar gak? Tuhan berkenan gak? Itu pengertiannya, akui lagi. Mengakui bahwa Dia itu Tuhan atas hidup kita. Tuhan itu artinya yang berkuasa. Mengakui Dia berarti mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sehingga hidup saya harus sepenuhnya mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Maka Dia akan meluruskan jalan kita. Artinya apa? Kalau kita sudah mulai bengkok, Dia akan ingatin, salah, jangan lakukan. Salah, keliru kamu. Dan ketika Tuhan luruskan jalan kita, jangan ngeyel, jangan berbantah-bantah. Kadangkala kita kan jago ngeyel. Ngeyel itu kena pasal. Pasal tentang ngeyel dia nomor 2 itu bersandar pada pengertian sendiri. Orang ngeyel kan sumbernya dari pengertiannya dia. Iya kan? Enggak, Tuhan kan begini-begini, tapi Dia duluan Tuhan yang bikin saya begini. Ya saya kan korban, Dia yang mulai duluan. Kita menganggap kita paling benar. Yuk, saya mau ajak kita. Kalau kita lihat kalender, hari ini di tengah-tengah, di 2023. Kita sudah jalani separuh tahun 2023. Amin. Minggu depan sudah Juli, masuk paruh yang kedua, masuk semester yang kedua. Bagaimana setengah tahun ini? Sudah belum? Ini kita lakukan. Kalau belum, ayo balik. Sebelum terlalu jauh kita melenceng. Sebelum terlalu jauh kita menyimpang. Karena kalau kita terlalu jauh nyasarnya, baliknya lama. Betul? Kalau saudara yang biasa perjalanan pakai map, pernah nggak saudara nyasar? Ya, nyasar. Kalau nyasar saudara dimin gimana? Makin jauh. Untuk balik ke titik awal makin jauh. Banyak orang Kristen proses hidupnya nggak kelar-kelar ya karena ini. Udah tahu salah tetap nekat, nggak mau balik kanan. Akhirnya lama. Harus kita menjadi orang-orang yang cepat sadar dan bertobat. Karena iya, saya ingin membaca beberapa ayat dari Amsal ini. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini kaitannya dengan bersandar pada pengertian sendiri ya. Jangan menganggap dirimu bijak, ya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ya, hikmat yang sesungguhnya adalah ada di dalam takut akan Tuhan. Kemudian ayat 8 ini, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Saya percaya ketika kita bisa setting ulang cara berpikir kita, kalau kita bisa reset ulang cara hidup kita kembali seperti yang Tuhan kehendaki, kita akan mengalami pemulihan. Amin. Kita akan mengalami pemulihan. Kita tidak perlu berlama-lama di tengah badai. Tolong slide yang pertama, tekan ke slide yang pertama, yang gambar kapal. Ya. Siapa yang mau berlama-lama dalam kondisi begini, saudara? Saya kira orang yang paling bodoh pun gak ada yang mau berlama-lama dalam kondisi begini. Kita pinginnya cepat kelar, cepat ketemu daratan, cepat ketemu tujuan. Kita nggak mau, ini nggak enak.
Saya pernah, waktu tadi saya cerita 8 hari 8 malam. Kenapa bisa lama? Schedule-nya 6 hari sampai. Tapi kenapa 8 hari 8 malam? Di perairan Nasalebo, kapal kami dihantam gelombang 8 sampai 10 meter. Begini. Itu kapal 130 meter itu depannya bisa begini. Padahal kalau dipikir yang bikin begini kan air. Kapal kan dari besi. Betul? Air bisa membuat besi itu begini. Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika di perairan itu saya cuma berkata, Tuhan, seperti ini ya badai. Yang kita pikir apa? Kapan kelarnya? Kapan sampai tujuan? Tapi nggak bisa bikin apa-apa. Betul kan? Nggak bisa bikin apa-apa. Saya mau bantu dayung, nggak mungkin. Ya, mau bikin apa ya sudah. Berseru sama Tuhan. Di tengah badai, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa lakukan. Hanya berserah pada Tuhan. Kita sudah belajar kan? Berserah bukan menyerah. Amin. Ya, kalau lupa, buka lagi YouTube-nya. Mari kita mau berserah sama Tuhan. Izinkan Dia yang pegang kendali hidup kita, supaya kita bisa selesaikan badai ini. Kita mencapai daratan yang kita tuju. Mari sama-sama kita balik ke kiri. Saya udah ya, dari gambar itu ada satu pujian yang ingin saya sama-sama nyanyikan dengan saudara. Di tengah ombak, Lalu
Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap. Tuhan tahu persis apa yang kau alami hari ini. Kau sudah seperti bertukar dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia memerhatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan. Kau rindu hidupmu diperbaiki oleh Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan, aku perlu pemulihan. Aku perlu pertolongan-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dan Dia memerhatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku. Dia memerhatimu yang penuh penyesalan dosa. Sekali lagi, Dia mengenal hatiku. Dia memerhatimu yang penuh penyesalan dosa. Haleluya. Ambil waktu beberapa menit, saudara. Saudara diberikan kesempatan. Saudara berbicara kepada Tuhan Yesus secara langsung. Perhadapkan dirimu pada Tuhan sekarang. Dia tahu hidupmu. Dia tahu apa yang sedang kau alami hari ini. Dan Dia siap untuk memulihkan hidup. Pertanyaannya, di manakah kepercayaan? Apakah engkau masih mempercayai Dia? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada beberapa di antara saudara, kau merasa hidupmu sudah buntu, tidak tahu mau berbuat apa. Mari saudara, jangan andalkan pengertian. Datang kepada Tuhan. Nangis. Dia mengenal tetesan air mata kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Haleluya, haleluya. Sekarang saya mau berdoa. Saudara yang perlu pemulihan secara ekonomi, saudara boleh angkat tangan. Semua kita tutup mata. Semua kita tutup. Yang perlu pemulihan secara ekonomi. Selama ini bisnismu selalu hancur-hancuran. Selama ini pengaturan ekonomi berantakan. Ada tunggakan-tunggakan yang makin menumpuk, tidak terbayarkan. Haleluya. Bapa di surga, lihat setiap tangan yang terangkat.
Engkaulah pemulih itu. Ampuni mereka kalau mereka salah mengelola keuangan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka kalau mereka banyak mengalokasikan keuangan mereka untuk hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ampuni mereka kalau mereka terlalu rakus akan harta dunia. Biarlah Tuhan yang mengajar mereka, Tuhan yang mengguide hidup mereka, Tuhan yang di depan, bukan di buritan. Tuhan yang pimpin bisnis mereka. Mulai sekarang Tuhan yang pimpin bisnis mereka. Jadilah Tuhan atas bisnis anak-anakmu ya Tuhan. Jadilah Tuhan yang berkuasa atas bisnis mereka. Tolong mereka boleh menjalankan bisnis dengan benar sesuai firman Tuhan. Tidak ada kecurangan, tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan. Kami percaya Kau sanggup memulihkan. Dan mulai hari ini pemulihan itu Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang hari-hari ini bergumul dengan sakit penyakit, kau boleh angkat tangan. Yang hari-hari ini bergumul dengan sakit penyakit, apapun penyakit itu, dengar baik, Tuhan Yesus sudah pakukan penyakitmu di atas kayu salib. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu dengan imanmu. Asal kau percaya, kau akan sembuh. Asal kau percaya, kau akan sembuh. Wanita yang sakit pendarahan itu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, ku akan sembuh. Hari ini Tuhan ada di tengah kita. Jamah dia. Jamah hati. Menjamah hati Tuhan itu dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh percaya. Hamba berdoa setiap sakit penyakit apapun bentuknya, Tuhan, Engkaulah penyembuh itu. Oh dokter di atas segala dokter, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima pemulihan dari Tuhan. Be healed in the name of Jesus. Jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan siap kuasa sakit penyakit. Ampuni kami penyakit ini karena kami tidak disiplin dalam makanan, kami tidak disiplin dalam menjaga kesehatan kami. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami, ajari kami untuk kami boleh lebih bijaksana dalam menjaga kesehatan kami, jaga pola hidup, jaga pola makan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tengah kami. Terima kasih selama ini Kau begitu memperhatikan kami. Kau tidak pernah membuang kami, walaupun seringkali kami mengecewakan Tuhan. Seringkali kami berubah setia, tapi Tuhan dengan penuh kesabaran menanti kami kembali. Biarlah umat-Mu kembali kepadamu Tuhan. Kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Kesetiaan kami, antusias kami dalam beribadah, antusias kami dalam berkorban, antusias kami dalam melayani, antusias kami dalam bersaat teduh, dalam membaca Alkitab. Biarlah itu kembali seperti ketika kami pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berkati. Kami minta syukur Tuhan untuk kasih yang luar biasa. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Hari yang penuh menyemangati kami, penuh membuat kami suka kita Tuhan. Terima kasih untuk apapun yang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bersama kami. Apa yang alami Tuhan Engkau bersama dalam satu perahu dengan kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk firman yang luar biasa hari ini mengingatkan kami untuk kami tidak cuek dengan Engkau. Di atas bahasa kami yang sangat sederhana Tuhan, kami mengaku Engkau, memakai Engkau, menikmati Engkau, mempercayai Engkau, mengimani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami akan pakai Engkau dalam segala kehidupan kami Tuhan. Kami tidak memakai pengertian sendiri, tapi kami percaya Tuhan, kami akan memakai janji-janji-Mu Tuhan dengan iman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Bapak Pendeta yang luar biasa Tuhan, yang Engkau berkati. Kau baca Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala aspek usahanya Tuhan. Berkati hamba-Mu saat khusus untuk kesehatannya Tuhan. Kami percaya dia yang besar bagi Engkau Tuhan. Setiap sakit bahkan anugerah matanya telah Kau pulihkan dalam nama Yesus. Maka Kau berikan mata yang baru Tuhan, yang luar biasa Tuhan, dan Kau pulihkan dengan mata yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati pelayanan tempat ini Tuhan, berkati para hamba-Hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan juga orang yang melayani hari ini. Pelayanan yang luar biasa Tuhan, Kau berikan dia berlipat-lipat ganda balasan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih dengan Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan seluruh jajarannya Tuhan, bahkan sampai tingkat RW dan RT Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka Tuhan, sesuai kehendak-Mu Tuhan atas bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, juga pelayan-pelayan di tempat ini, berkati semuanya. Bahkan satu persatu kami percaya Tuhan, pelayanan mereka tidak sia-sia, akan memberhitungkan dengan berkat yang berlipat-lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan menjalankan tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami berikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pulang dengan sukacita yang luar biasa, menyertai kami dalam perjalanan kami, bahkan rema firman yang kami terima hari ini dapat kami empatasikan pada keluarga kami masing-masing Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing. Sebelum kami pulang dan mengakhiri ibadah Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan anak-anak kami. Kami bersyukur mereka sudah menyelesaikan bagian mereka naik kelas, naik ke level selanjutnya. Kami mohon tetap berkat-Mu atas anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, menjadi kebanggaan buat Tuhan. Tuhan berkati kami sebagai orang tua, supaya kami dimampukan untuk mendidik anak-anak kami tetap di dalam jalan kebenaran. Berkati juga tiap orang tua, supaya melalui usaha pekerjaan kami beroleh dana untuk pendidikan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami tidak ada yang putus sekolah karena kesulitan dana. Bagi yang sedang mencari sekolah, mencari tempat kuliah, mencari pekerjaan, Tuhan yang tuntun supaya kami boleh menemukan tempat yang tepat, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mari Bapak Ibu buka hati, angkatlah tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita semua, membawa kita masuk ke tempat yang telah disediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Kami terima segenap berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.